Permisi Ibu, perkenalkan saya Perawat Indri. Tujuan saya datang kemari, saya akan memberikan penyuluhan yaitu beberapa materi Bu. Untuk materi yang pertama yaitu tentang nutrisi ibu menyusui. Kemudian materi kedua yaitu ASI eksklusif. Materi yang ketiga yaitu tentang pendidikan KB. Kemudian materi yang terakhir yaitu atau materi keempat, nutrisi ibu postpartum dengan preeklamsi Bu. Nah, sebelumnya untuk waktunya saya kontrak dengan waktu 15-20 menit Bu. Sebelumnya apakah Ibu bersedia? Saya bersedia. Ada yang perlu ditanyakan tidak Ibu? Tidak ada yang ditanyakan Sus. Di sini saya akan menjelaskan mengenai materi-materi yang sudah saya sampaikan di awal. Sekarang Ibu bisa melihat bagian slide yang sudah saya siapkan dan nanti akan saya jelaskan ya Bu ya. Baik Bu, saya akan menjelaskan yaitu beberapa materi yang sudah saya sampaikan di awal, yaitu nutrisi ibu menyusui, ASI eksklusif, KB, kemudian nutrisi ibu postpartum dengan preeklamsi ya Bu ya. Baik, yaitu kita lanjut ke materi yang pertama, yaitu nutrisi ibu menyusui ya Bu ya. Nah, kenapa sih ibu harus memperhatikan gizi sewaktu menyusui ya? Ini dikarenakan untuk menjaga agar ibu tetap sehat, kemudian produksi ASI juga cukup. Nah, maka dari itu ibu juga harus memperhatikan makanan atau gizi yang ibu konsumsi setiap harinya agar mempertahankan kondisi sehat, kemudian mempertahankan produksi ASI juga. Nah, ada beberapa tambahan zat yang dianjurkan untuk ibu menyusui. Yang pertama ada yaitu 825 kilokalori, kemudian yang kedua 25 gram protein, yang ketiga 500 mg zat besi, dan yang keempat 2500 vitamin A, kemudian yang kelima 0,4 mg vitamin B, dan yang terakhir yaitu 30 mg vitamin C. Kemudian ada jenis-jenis makanan yang bahan makanan yang perlu dikonsumsi oleh ibu menyusui. Nah, yang pertama yaitu sumber kalori ya Bu ya, bahan makanan yang mengandung sumber kalori. Nah, contohnya yaitu beras, kemudian ada ketela, ada jagung, ada gandum, ada kentang, ada minyak, kemudian ada lemak hewan. Nah, contoh dari sumber kalori ini merupakan bahan-bahan yang mengandung golongan hidrat arang dan lemak yang baik untuk mencukupi kadar kalori dalam tubuh. Dan yang kedua yaitu bahan yang mengandung protein. Untuk protein sendiri ada dua ya Bu ya, protein hewani kemudian ada nabati. Untuk hewani sendiri terdapat pada susu, telur, daging, dan ikan. Untuk nabati sendiri terdapat pada kacang-kacangan, tahu, dan tempe. Kemudian yang ketiga, bahan yang mengandung zat kapur. Misalnya yaitu contohnya sendiri susu, ada sayuran, ada roti kering, kemudian ada kacang-kacangan. Dan yang keempat ya Bu ya, bahan yang mengandung zat besi. Ini contohnya simpel Bu ya, bisa ditemui yaitu hati, kuning telur, kacang-kacangan, daging, sayuran hijau. Dan yang terakhir yaitu bahan yang mengandung vitamin A ya Bu ya. Ya, contohnya sendiri kuning telur, minyak ikan, hati, susu, sayuran hijau, dan buah-buahan kuning. Misalnya saja yang bisa ditemui yaitu mangga ya Bu ya. Nah, untuk susunan makanan yang perlu dikonsumsi sendiri, itu biasanya beras ya Bu, nanti bisa dinanak menjadi nasi. Nah, itu kurang lebih berasnya 500 gram. Nah, takarannya kurang lebih 3 gelas ya Bu ya. Kemudian ada daging 75 gram, kurang lebih 1 potong berukuran sedang. Tempe 125 gram, kurang lebih 2-3 potong ukuran sedang. Sayur, kemudian sayur itu takarannya 300 gram atau 3 gelas sayur. Papaya 200 gram atau 2 potong ukuran sedang, susu 200 cc atau 1 gelas bimbing. Nah, menu ini biasa dikonsumsi untuk dalam jangka waktu sehari ya Bu ya. Jadi dalam sehari bisa mengkonsumsi bahan makanan yang sudah saya jelaskan tadi.
Kemudian jenis makanan ini bisa diganti Bu dengan makanan yang mungkin sekiranya tidak ada di rumah atau yang sekiranya sulit dicari. Nah, bisa diganti nih Bu. Contohnya saja diganti dengan roti, mie, kentang, tepung-tepungan. Nah, untuk beras kan menjadi nasi nih Bu. Nah, ada kan beberapa orang yang tidak suka makan nasi. Nah, itu bisa diganti dengan roti Bu, atau mie, atau kentang, atau tepung-tepungan. Kemudian untuk mengonsumsi daging ini pasti kesulitan ya Bu, karena biayanya juga mahal, sulit juga dicari. Nah, itu bisa diganti Bu dengan bahan makanan ikan, ayam, atau telur ya Bu ya. Nah, itu merupakan jenis zat yang mengandung protein ya Bu ya. Baik Bu, sekarang saya akan menjelaskan apa itu ASI eksklusif. Sebelumnya Ibu sudah tahu belum apa sih ASI eksklusif itu? Belum ya Bu ya? Baik, saya akan menjelaskannya. ASI eksklusif ialah pemberian ASI pada bayi berupa ASI saja ya Bu ya, tanpa diberikan cairan lainnya, baik dalam bentuk apapun kecuali sirup obat ya Bu ya. Nah, itu sesuai resep dari dokter baru boleh diberikan. Nah, ASI eksklusif ini diberikan minimal dalam jangka waktu 6 bulan ya Bu. Nah, nanti kalau lebih dari 6 bulan bisa diberikan juga ASI eksklusif, namun ditambahkan lagi MPASI atau makanan pendamping ASI. Jika diberikan makanan sebelum kurang dari 6 bulan, itu sangat membahayakan atau beresiko kepada si bayinya ya Bu ya. Kemudian jenis-jenis ASI Bu, di sini ada 3 jenis ASI. Nah, yang pertama adalah kolostrum. Nah, kolostrum ini sendiri merupakan cairan pertama kali keluar saat ibu melahirkan si adik bayi, kemudian keluar cairan berupa warna kuning, kemudian kental. Nah, ini disebut dengan kolostrum ya Bu ya. Biasanya keluarin cairan ini pada hari keempat. Nah, cairan ini banyak mengandung beta karoten yang dibutuhkan oleh si bayi Bu ya. Makanya cairan kolostrum ini sangat baik diberikan kepada adik bayi. Nah, ini juga ada manfaatnya sebagai pencahar atau pembersih usus pada bayi. Nah, untuk jenis-jenis ASI yang kedua yaitu transisi ya Bu. Nah, ini diproduksi pada hari keempat Bu sampai hari ke-10. Nah, transisi ini memiliki protein yang rendah namun memiliki lemak dan hidrat arang yang tinggi Bu. Nah, biasanya ciri-ciri dari transisi ini pengeluaran ASI mulai stabil ya Bu, dan begitu juga dengan kondisi si ibu. Kemudian keluhan-keluhan nyeri pada payudara juga sudah berkurang. Dan kemudian jenis-jenis ASI yang ketiga yaitu matur ya Bu. Nah, disekresi pada hari ke-10 dan seterusnya. Dalam kondisi matur ini merupakan nutrisi yang terus berubah disesuaikan dengan perkembangannya si bayi sampai usia 6 bulan ya Bu. Nah, biasanya ciri-cirinya itu cairan ini berwarna kekuningan Bu. Nah, cairan ini sangatlah baik Bu, dikarenakan banyak mengandung antibodi, enzim, dan hormon yang baik bagi si bayi untuk kekebalan tubuhnya. Nah, untuk manfaat pemberian ASI sendiri bagi si bayi dan ibu itu banyak ya Bu ya. Nah, ini selain si bayinya juga bermanfaat juga bagi ibunya. Nah, untuk bayinya sendiri itu manfaatnya yaitu memperkuat sistem kekebalan Bu. Kemudian meningkatkan kekebalan sistem pencernaannya. Kemudian menurunkan terjadinya resiko berbagai penyakit, kemudian mendukung pertumbuhan kecerdasan anak, memiliki komposisi nutrisi yang tepat dan seimbang. Nah, ini merupakan manfaat pemberian ASI eksklusif bagi si bayi. Nah, untuk bagi ibunya sendiri yaitu mencegah perdarahan Bu. Jadi pemberian ASI ini sangatlah bermanfaat sehingga mencegah perdarahan pada si ibu. Kemudian mendorong terjadinya kontraksi uterus ya, dan mempercepat proses involusi uterus ya Bu ya. Kemudian mengurangi berat badan nih Bu. Biasanya kan setelah melahirkan atau saat-saat menyusui ini berat badan meningkat. Nah, ini bisa
bisa mengurangi berat badan saat pemberian ASI eksklusif bagi si bayi. Nah, terus kemudian selanjutnya mengurangi resiko terkena kanker payudara. Nah, ini pasti kan banyak ya Bu ya, penyakit-penyakit wanita yang sangat ditakuti itu kanker payudara. Nah, manfaat pemberian ASI eksklusif yaitu mengurangi nih resiko terkenanya kanker payudara. Kemudian ini sangatlah praktis dan ekonomis jika dilakukan ASI eksklusif, kan sangat praktis nih, tanpa harus mengeluarkan biaya untuk membeli susu atau susu formula-formula yang lainnya, karena sekarang dianjurkan juga untuk pemberian ASI eksklusif. Ibu, saya akan menjelaskan materi selanjutnya, yaitu keluarga berencana atau yang bisa disebut KB. Nah, sebelumnya apakah ibu tahu apa itu KB? Sebelumnya ibu mempunyai anak berapa, Bu? Oh, 2 ya Bu ya. Baik, sudah sesuai dengan program pemerintah ya Bu ya, yang dianjurkan untuk 2 anak lebih baik. Baik Bu, saya akan menjelaskan apa sih KB itu atau keluarga berencana itu. Nah, KB itu merupakan suatu usaha untuk mengatur jumlah dan jarak antara kelahiran anak. Jadi jumlah anak itu harus diatur, berapa sih anak yang diinginkan, kemudian jarak antara anak yang satu dengan anak yang satunya itu harus berapa. Nah, itu yang biasa disebut dengan KB atau keluarga berencana ya Bu ya. Kemudian manfaat KB Bu, manfaat KB ini yaitu menghindari kehamilan resiko tinggi Bu. Kemudian yang kedua, menurunkan angka kematian ibu dan bayi, dan yang ketiga, membentuk keluarga yang bahagia. Nah, untuk metode kontrasepsi dalam KB itu banyak ya Bu. Biasanya di orang awam ini biasanya cuma pakai kondom, KB, KB suntik, mungkin ada yang pakai implan. Nah, sebenarnya metode kontrasepsi itu banyak, ada MAL atau metode amenorelaksasi, kemudian ada kondom, BKB, KB suntik, implan, IUD atau spiral, dan kontak steril. Nah, itu merupakan beberapa metode kontrasepsi. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang nutrisi ibu postpartum dengan preeklamsi ya Bu ya. Nah, preeklamsi ini adalah salah satu komplikasi yang sering terjadi pada kehamilan, yang biasanya terjadi pada kehamilan lebih dari 20 minggu Bu. Biasanya ditandai dengan hipertensi, proteinuria, udem, dan keluhan yang lainnya biasanya bertambahnya berat badan, mulai timbul kemerahan, mual muntah, pusing, pandangan kabur, nyeri lambung, oliguria, gelisah, dan kesadaran menurun. Kemudian syarat diet ibu postpartum dengan preeklamsi sendiri itu yang pertama cukup kalori dan semua nutrisi ya Bu ya. Kemudian rendah garam, kemudian tinggi protein atau ya kisaran 1,5 sampai 2 kg berat badan per hari. Kemudian cairan yang diberikan kurang lebih 2500 ml per hari ya Bu. Nah, untuk diet preeklamsi 1, nah itu ada makanannya hanya susu dan buah-buahan Bu, karena diet preeklamsi 1 ini dinamakan atau bisa disebut dengan preeklamsi yang berat ya Bu, karena preeklamsi 1. Kemudian cairannya paling banyak 1500 ml per hari. Kemudian diberikan makanan kurang kalori dan nutrisi lainnya kecuali vitamin A dan C. Kemudian diberikan dalam waktu 1-2 hari saja. Untuk diet preeklamsi 2 sudah mulai berkurang nih Bu. Biasanya makanan dalam bentuk lunak dan diberikan diet rendah garamnya 1 dengan rendah kalori ya Bu ya. Kemudian untuk diet preeklamsi 3 itu sudah dinyatakan biasa saja ya Bu ya. Sudah dinyatakan baik-baik saja, makanya makanannya dalam bentuk biasa atau biasanya lunak juga bisa. Kemudian diberikan sebagai rendah garam 2, bisa dinyatakan seperti itu. Kemudian diberikan tinggi protein dan cukup nutrisi ya Bu ya. Kemudian jumlah kalorinya disesuaikan dengan peningkatan berat badannya, tidak boleh lebih dari 1 kg per bulan, karena bisa karena dalam pemberian
kalori ini jika tidak sesuai maka akan mempengaruhi juga, Bu. Baik, Bu, terima kasih sudah mendengarkan penjelasan saya. Baik, Bu, sekarang saya sudah selesai menjelaskan semua materi-materinya. Apakah ada yang perlu ditanyakan tidak, Ibu, mengenai materi yang saya sampaikan? Mungkin ada yang kurang paham atau ada yang ingin ditanyakan selain materi yang saya sampaikan. Monggo, Ibu. Baik, Sus, tidak ada yang ditanyakan kok, Sus. Insya Allah saya sudah paham. Baik, jika Ibu sudah paham, saya pamit ya, Ibu. Dan jika Ibu ingin menanyakan sesuatu, saya ada di ruangan. Nanti Ibu bisa temui saya untuk menanyakan sesuatu yang kurang paham ya, Ibu. Baik, saya permisi ya, Bu ya. Permisi, Ibu.